Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membuat sediaan koyo dari jahe sebagai bahan utama sebagai analgetik ya atau anti sakit. Pertama-tama bahan-bahan yang harus disiapkan antara lain yang pertama adalah polyvinyl alcohol solution. Ini kita sudah buat larutannya ya, jadi bentuknya ini sudah larutan. Kemudian yang kedua adalah gelatin, ini 80 gram, yang tadi PVA solution 30. MgCl nya magnesium chloride kita timbang 30 gram, airnya 30 gram. Kemudian di situ juga ada kita siapkan bahan gliserin, kemudian propilen glikol sama minyak kelapa ya. Minyak kelapa ini sebagai emulien supaya nyaman di kulit. Kemudian kita tambahkan sebagai emulsifier ya. Di sini kita pakai PEG sama HPMC. Juga sebagai preservatif kita tambahkan Sensicare ya. Preservatif kita pakai yang alami, kita pakai Sensicare. Langkah-langkah pembuatan yaitu yang pertama adalah larutkan MgCl ya, kita tambahkan air ke dalam MgCl. Kita gunakan sebaiknya memang air panas atau air aquademin ya, atau air dimineralisasi, ditambahkan ke dalam MgCl atau supaya MgCl-nya bisa terlarut secara sempurna. Kemudian setelah larut sempurna, kita tunggu dulu sampai dia larut seluruhnya. MgCl ini jenis mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh ya, karena satu fungsi yang paling menonjol adalah dia sebagai muscle relaksan atau dia melemaskan otot gitu ya. Tapi baiknya dia tidak berpengaruh di mengurangi his pada saat persalinan. Makanya ini kami formulasi ini ditujukan khusus buat menjelang persalinan, bagaimana supaya sakitnya berkurang tapi hisnya tetap tidak berkurang. Baik, setelah larut seperti ini maka tambahkan ke dalam atau awalnya yang ditambahkan adalah gelatin dulu. Gelatin dulu masukin ke dalam wadah tadi yang sudah ditimbang, gelatinnya 80 gram. Dimasukkan ke dalam wadah utama pirek ya. Kenapa harus pirek? Karena nanti akan dipanaskan supaya larut sempurna. Setelah gelatin masuk, maka masukkan larutan MgCl tadi ke dalam gelatin yang sudah dituangkan ke dalam gelas pirek. Setelah dituangkan, langsung saja dituang seluruhnya. Baik, kemudian ditambahkan tadi larutan PVA. Nah, larutan PVA-nya ditambahkan ke dalam wadah. Masukkan ke dalam wadah. Setelah masuk semua, maka selanjutnya diaduk dahulu supaya homogen, karena ini penting sekali tahapan homogenitas dalam setiap tahap percampuran. Diaduk aja dulu, diaduk dulu. Nanti dia ikut otomatis. Jadi aduk, pakai tenaga ngaduknya. Kemudian tambahkan tadi larutan PG dan gliserin sama minyak kelapa. Kemudian aduk lagi.
Kemudian tambahkan PEG dan HPMC yang sudah ditimbang. Ini kita pakai sebagai pengikat supaya nanti metrik koyonya menjadi bagus. Nah, setelah semua tercampur maka ini kita panaskan ya. Suhunya kira-kira di angka 70 sampai 100 derajat Celcius. Ini memakan waktu kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian nanti setelah panas kita akan lanjutkan ke penambahan minyak atsirinya. Baik, setelah dipanaskan dan sudah larut secara homogen, maka selanjutnya penambahan minyak atsiri yang terdiri dari jahe, menta piperita ya yang udah kita siapkan. Kemudian masukkan ke dalam gelas pirek ya. Kemudian nanti diaduk. Nah, setelah diaduk perlahan, ini harus secara homogen sebelum kita nanti tuangkan ke cetakan. Agak kencang untuk pengadukannya. Nah, untuk membantu homogenitas, maka selanjutnya kita gunakan alat hand mixer. Alatnya sudah kita siapkan supaya mempercepat. Nanti mixernya perlahan-perlahan supaya nanti dia tidak kecipratan ya, karena ini agak harus hati-hati. Ini alat hand mixernya. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam wadah atau beker gelas perlahan. Ya, perlahan saja, pakai perkiraan, jangan sampai berempet kemana-mana, sampai kita nilai homogen. Sampai nanti nyampur secara sempurna. Ya, harus sambil diaduk. Nah, ini tanda-tandanya sudah homogen. Kalau kita nilai sudah homogen, maka selanjutnya dibersihkan dari alat atau dari mixernya. Harus sambil diputar di dalam, tapi diangkat supaya turun semua. Oke, setelah itu tuangkan ke dalam. Kita pakai di sini adalah alat gelas ya, atau sering disebut untuk di lab ini sudah sangat biasa. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Ya, dibantu sudip karena memang ini cukup kental, tapi cairannya memang homogen seperti ini. Jangan terlalu sedikit ngambilnya, karena nanti akan belepotan. Oke, nanti kita ratakan. Jangan terlalu sedikit ngambilnya karena nanti makan waktu. Ya, nanti kita ratakan. Ayo kita ratakan setelah dituang tadi. Kita ratakan, mungkin lebih didekatkan ke kamera supaya jelas nanti cara-caranya. Ke pojok atau ke pinggir terlebih dahulu.
seperti ini. Ya, dirata. Nah, kita ratakan semua. Nah, setelah rata nanti kita biarkan sampai dingin, karena kalau sudah dingin nanti sudah jadi ya, apa namanya, formulasi untuk bikin koyo ini. Selanjutnya nanti kita potong untuk kita tempel. Baik, kita lanjutkan ke sesi pemotongan ya. Setelah tadi dingin, kemudian kita potong sesuai dengan ukuran plester yang kita kehendaki. Kita potong menggunakan cutter yang harus tajam ya, supaya mudah dalam memotong. Kita siapkan plesternya. Agak ke sini karena nggak kelihatan, harus lebih maju. Nah, setelah itu kita ambil yang sudah dipotong tadi sesuai ukuran plester. Kita tempatkan di plesternya, di tengah-tengah posisinya. Nah, setelah nempel, kemudian ditutup kembali. Ditutup kembali, tolong tangannya biar kelihatan. Baik, sudah tertutup secara sempurna. Ini nggak kelihatan ya kalau terlalu jauh. Nah, seperti ini nanti kita tinggal rapihkan. Nah, demikian cara pembuatan koyo dari tahap awal, mixing, kemudian pemanasan, kemudian dituang dalam cetakan, kemudian pemotongan, penempelan dalam plaster. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.